Ya, kita ketemu lagi di materi ke-7, bukan pengurang pendapatan. Masih dalam rangkaian materi koreksi fiskal. Undang-undang pajak yang mengatur kaitannya dengan pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terutama pasal 9, berkaitan dengan biaya yang boleh dikurangkan atau tidak boleh dikurangkan dari pendapatan. Di sini ada biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama adalah laba, pembagian laba, kaitannya dengan dividen dan SHU. Lalu biaya yang tidak diperkenankan untuk pengurang penghasilan bruto adalah yang kedua, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Ini tidak boleh dikurangkan. Lalu pembentukan dana cadangan, ini juga tidak boleh dikurangkan. Premi asuransi, yang keempat. Lalu yang kelima, imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, warisan. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Lalu yang ke-10, yang biaya yang tidak diperkenankan untuk pengurang penghasilan bruto adalah biaya gaji anggota persekutuan. Dan yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang pertama kita akan bahas dividen. Ya. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, di sini contohnya, pada tahun 2020 PT ABC memperoleh laba sebelum pajak sebesar 750 juta sebelum pembagian dividen. Nah, pada akhir tahun 2020 PT ABC mengumumkan akan membagi dividen sebesar 250 juta kepada seluruh pemegang saham biasa. Nah, di sini pertanyaannya, hitung laba sebelum pajak menurut akuntansi dan hitung laba sebelum pajak menurut fiskal, dan berapa koreksi fiskalnya atau apakah ada terjadi koreksi fiskal. Nah, kita lihat laba sebelum pajak menurut akuntansi sebesar 750 juta. Laba sebelum pajak menurut fiskal juga 750 juta. Diakui, ya, laba menurut akuntansi juga diakuinya oleh menurut fiskal, sehingga tidak ada koreksi fiskalnya. Catatannya, untuk kepentingan akuntansi dan fiskal, pembagian dividen ini tidak dicatat dalam laporan laba rugi, tetapi dicatat dalam laporan perubahan ekuitas. Sehingga di sini tidak ada koreksi fiskalnya. Berikutnya, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Ya, contohnya, selama tahun 2020, PT DF membayar biaya listrik sebesar 500 juta. Dari jumlah 500 juta tersebut, di antaranya adalah untuk membayar listrik rumah pemegang saham sebesar 10 juta, lalu yang 40 juta merupakan biaya listrik perumahan karyawan, dan yang 250 juta untuk biaya listrik pabrik. Nah, pertanyaannya, hitung berapa biaya, itulah biaya listrik menurut komersil, hitunglah biaya listrik menurut fiskal, dan berapa koreksi fiskalnya. Nah, biaya listrik menurut komersial itu sebesar 500 juta. Semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu diakui sebagai biaya listrik. Ya. Tetapi untuk biaya listrik menurut fiskal
yang diakui hanya 450 juta. Yang 10 juta untuk perumahan pemegang saham dan 40 juta untuk listrik perumahan karyawan ini tidak diakui. Sedangkan yang 250 untuk biaya listrik pabrik itu diakui. Sehingga yang harus dikoreksi adalah 50 juta. Dari mana? Dari 10 juta perumahan listrik rumah pemegang saham dan 40 juta merupakan biaya listrik perumahan karyawan. Nah, di sini koreksinya adalah koreksi positif. Catatan, biaya listrik untuk rumah pemegang saham dan biaya listrik perumahan karyawan menurut fiskal tidak boleh dibiayakan. Hal ini termasuk dalam kategori kenikmatan. Berikutnya, pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan ini kecuali yang pertama, usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan ajak piutang. Yang kedua, asuransi, usaha asuransi badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ketiga, lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha perhutanan atau kehutanan. Dan yang keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Selain usaha-usaha ini, biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya, ini kata dikecualikan. Ya. Contohnya, piutang PT Asuransi XYZ pada akhir tahun 2020 sebesar 800 juta. Tahun 2020 PT Asuransi XYZ mencadangkan kerugian piutang sebesar 50 juta. Pertanyaannya, hitunglah kerugian piutang menurut akuntansi pada tahun 2020, hitunglah kerugian piutang tahun 2020 menurut fiskal, dan apakah ada koreksi fiskalnya. Nah, kerugian piutang menurut akuntansi sebesar 50 juta. Kerugian piutang menurut fiskal juga pengakuannya sama 50 juta. Sehingga di sini tidak ada koreksi fiskal. Catatannya, kerugian piutang boleh menggunakan taksiran karena bidang usaha asuransi. Sehingga sama-sama mengakui antara akuntansi dan fiskal. Untuk perusahaan dagang tidak boleh menggunakan cadangan tetapi menggunakan jumlah yang betul-betul terjadi atau kerugian piutang yang benar-benar terjadi. Berikutnya, premi asuransi. Premi asuransi kesehatan atau PAK, asuransi kecelakaan atau PAKK, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya, dalam biaya gaji dan upah, PT DEF tahun 2020 sebesar 500 juta. Ini terdapat pengeluaran perusahaan berupa PAKK dan PAK sebesar 20 juta. Tetapi premi tersebut tidak dihitung sebagai penghasilan bagi pegawai. Hitunglah biaya gaji dan upah menurut akuntansi, hitunglah biaya gaji dan upah menurut fiskal, dan berapa koreksi fiskalnya. Nah, karena di sini tidak dihitung sebagai penghasilan pegawai, maka 20 juta ini harus dikoreksi. Sehingga biaya gaji menurut akuntansi sebesar 500 juta, tetapi untuk biaya upah dan gaji menurut fiskal itu 480 juta. Nah, di sini ada koreksi fiskal positif sebesar 20 juta. Berikutnya, imbalan berupa natura dan kenikmatan. Contohnya, pada tahun 2020 PT ABC mengeluarkan biaya gaji dan upah sebesar 1 miliar. Jumlah tersebut termasuk pemberian beras untuk pegawai dengan harga pasar 25 juta. Lalu 75 juta juga merupakan biaya pengobatan pegawai yang ditanggung perusahaan.
Sedangkan yang 150 juta itu untuk biaya makan siang karyawan perusahaan. Pertanyaannya, berapa biaya gaji dan upah menurut akuntansi? Lalu berapa biaya gaji menurut fiskal dan adakah koreksi fiskalnya? Biaya gaji dan upah menurut akuntansi sebesar 1 miliar sesuai dengan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan biaya gaji dan upah menurut fiskal itu hanya mengakui pengeluaran gaji tanpa adanya natura dan kenikmatan. Nah, di sini dilihat natura dan kenikmatan ini berupa pemberian beras sebesar 25 juta dan juga pengobatan pegawai yang ditanggung perusahaan sebesar 75 juta, sehingga harus dikoreksi sebesar 100 juta. Biaya gaji dan upah menurut fiskal sebesar 900 juta. Nah, catatannya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, ini tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berikutnya, jumlah yang melebihi kewajaran. Contohnya, pada tahun 2020 PT ABC membayar biaya jasa audit kepada KAP Nirmala dan rekan sebesar 100 juta. Nirmala adalah adik direktur PT ABC. Jasa audit kepada pihak independen atau kalau menggunakan KAP lainnya sebesar 75 juta. Pertanyaannya, berapakah biaya jasa audit menurut akuntansi, berapakah biaya jasa audit menurut fiskal, dan koreksi fiskalnya berapa? Ya. Jawab, biaya jasa audit menurut akuntansi sebesar 100 juta sesuai dengan jumlah dana yang dikeluarkan dan dicatat oleh perusahaan. Sedangkan jasa audit menurut fiskal itu yang digunakan sesuai dengan harga kewajaran, ya, harga wajar atau harga pasar untuk jasa yang sama. Nah, untuk jasa yang sama, pihak KAP independen atau pihak lainnya yang tidak ada hubungan istimewa sebesar 75 juta. Sehingga perlu dikoreksi sebesar 25 juta. Merupakan koreksi positif dari biaya menurut akuntansi 100 juta dikurangi biaya menurut fiskal 75 juta. Sehingga koreksinya positif 25 juta. Catatannya, jumlah yang melebihi kewajaran sebesar 25 juta yaitu selisih pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang independen. Berikutnya harta hibah bantuan sumbangan. Ya. Perlu diketahui untuk sumbangan-sumbangan itu tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Tetapi dalam undang-undang ada beberapa sumbangan yang boleh atau yang dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto, yaitu meliputi sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga. Ini boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Contohnya, biaya administrasi dan umum PTA selama tahun 2020 sebesar 500 juta. Dari jumlah tersebut, 50 juta merupakan sumbangan kepada partai politik dan 100 juta merupakan sumbangan untuk fasilitas pendidikan. Pertanyaannya, berapakah biaya administrasi dan umum menurut akuntansi dan berapakah biaya administrasi dan umum menurut fiskal? Apakah ada koreksinya? Ya. Biaya administrasi dan umum menurut akuntansi besar 500 juta sesuai dengan catatan pengeluaran PTA. Sedangkan biaya administrasi dan umum menurut fiskal hanya sebesar 450 juta. Koreksi positifnya adalah sebesar 50 juta. Catatan, untuk kepentingan akuntansi sumbangan kepada partai politik boleh dibiayakan. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, sumbangan kepada partai politik tidak boleh dibiayakan, sehingga perlu dilakukan koreksi.
Berikutnya pajak penghasilan. Contohnya, pada tahun 2020 total biaya operasional PT ABC sebesar 1 miliar 500 juta. Dalam jumlah tersebut termasuk pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain dan dapat dikreditkan sebesar 150 juta. Lalu PBB sebesar 75 juta dan PPN yang dapat dikreditkan sebesar 200 juta. Berapa biaya operasional menurut akuntansi, berapa biaya operasional menurut fiskal, dan berapa koreksi fiskalnya? Biaya operasional menurut akuntansi sebesar 1 miliar 500 juta. Ya, sesuai dengan catatannya. Sedangkan biaya operasional menurut fiskal hanya 1 miliar 350 juta. Sehingga ada koreksi, ya, koreksi positif sebesar 150 juta. Catatannya, asumsi pajak penghasilan dan PPN yang dapat dikreditkan dicatat sebagai beban secara komersial atau salah catat. Ya, salah catat. Ini hanya proses pencatatan yang keliru. Secara fiskal, pajak penghasilan dan PPN tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena sebagai kredit pajak atau uang muka pajak. Berikutnya, biaya untuk pribadi wajib pajak atau tanggungan dari wajib pajak. Contohnya, dalam biaya perjalanan dinas, Direktur PT ABC tahun 2020, yaitu sebesar 250 juta, terdapat biaya tiket istri dan anak direktur yang bukan pegawai perusahaan sebesar 50 juta. Pertanyaannya, berapakah biaya perjalanan dinas menurut akuntansi, berapa biaya perjalanan dinas menurut fiskal, dan apakah ada koreksi fiskalnya? Biaya perjalanan dinas menurut akuntansi sebesar 250 juta. Sebesar 250 juta sesuai dengan catatan pengeluaran perusahaan. Sedangkan biaya perjalanan dinas menurut fiskal sebesar 200 juta. Karena di dalam 250 juta ini ada biaya yang tidak diakui oleh fiskal sebesar 50 juta, yaitu biaya tiket istri dan anak direktur yang bukan pegawai perusahaan, sehingga harus dikoreksi sebesar 50 juta, merupakan koreksi fiskal positif. Nah, catatannya, biaya perjalanan dinas istri dan anak direktur tidak boleh dibiayakan menurut fiskal. Berikutnya biaya gaji anggota persekutuan. Contohnya, biaya gaji PT ABC selama tahun 2020 sebesar 250 juta. Dalam jumlah tersebut, termasuk biaya gaji anggota sekutu sebesar 50 juta. Pertanyaannya, berapakah biaya gaji menurut akuntansi, berapakah biaya gaji menurut fiskal, dan apakah ada koreksi fiskalnya? Ya. Biaya gaji menurut akuntansi sebesar 250 juta sesuai dengan catatan pengeluaran perusahaan. Sedangkan biaya gaji menurut fiskal sebesar 200 juta. Karena fiskal tidak mengakui adanya biaya gaji anggota sekutu sebesar 50 juta, sehingga perlu dikoreksi sebesar 50 juta, merupakan koreksi fiskal positif. Catatannya, biaya gaji anggota persekutuan tidak boleh dibiayakan, ini menurut fiskal. Berikutnya sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Contohnya, PT ABC membayar biaya bunga selama 2020 sebesar 50 juta. Jumlah biaya bunga tersebut diantaranya adalah biaya bunga bank sebesar 5 juta, bunga pinjaman kepada pihak lain sebesar 10 juta, dan bunga atas kesalahan melapor sebesar 5 juta. Pertanyaannya, berapa biaya bunga menurut akuntansi, berapa biaya bunga menurut fiskal, dan berapa koreksi fiskalnya? Nah, biaya bunga menurut akuntansi sebesar 50 juta sesuai dengan catatan pengeluaran atau biaya bunga selama tahun 2020. Sedangkan biaya bunga menurut fiskal itu sebesar 45 juta karena biaya bunga atas kesalahan melapor pajak sebesar 5 juta ini tidak boleh diakui sebagai pengurang penghasilan.
sehingga perlu dikoreksi sebesar 5 juta. Koreksinya adalah koreksi positif. Catatannya, biaya bunga akibat kesalahan melapor pajak tidak boleh dibiayakan menurut fiskal. Nah, demikian materi yang bukan pengurang penghasilan bruto kali ini. Selamat belajar, semangat supaya hasilnya memuaskan. Terima kasih.